Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan pemateri kita atau syekh kita pada malam hari ini, guru kita bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Al-Ustaz Al-Dina MPD. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita semua. Kita doakan mudah-mudahan Al-Mukarram selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Wakil Ketua DKM Bapak Ustaz Ahmad Wildan SPDI, Al-Mukarram Al-Ustaz Ayatullah Fakhrul Razi, Imam kita Ustaz TB Asrori SPDI. Terhormat juga guru kita Al-Ustaz Suhaimi, Al-Ustaz Mukhlas, dan juga para asatid wal asatidah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Dan tak lupa juga yang sama-sama kita hormati Kepala Keuangan Bapak Habib SD, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian, jamaah mustaqim pengajian malam Nuzulul Quran Masjid Nurul Ilmi yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, puja dan puji syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla pada kesempatan kali ini, di malam yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, kita sama-sama masih bisa berkumpul di masjid ini, masjid kita tercinta, Masjid Nurul Ilmi, dalam rangka sama-sama kita memperingati kajian malam Nuzulul Quran bulan suci Ramadan 1447 Hijriah atau tahun 2026 Masehi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini, duduknya kita di sini selalu mendapatkan cucuran rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriringan salam senantiasa kita haturkan, kita curahkan, kita kirimkan ke baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Ilmi yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berdirinya kami di sini selaku pembawa acara pada malam hari ini yang menyampaikan susunan acara peringatan malam Nuzulul Quran di Masjid Nurul Ilmi antara lain sebagai berikut. Adapun acara yang pertama yakni pembukaan, acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat tausiah agama, dan acara terakhir yakni penutup dan doa. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita buka acara kita dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan acara kita bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir, dan juga mudah-mudahan acara kita ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa wa Habibil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meningkat kepada acara selanjutnya yakni acara yang kedua, yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Zainal Abidin SPD. Kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Zainal Abidin kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak majuan ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى هدى للناس وبينات من الهدى بسم الله الرحمن الرحيم هو المتكبر سبحان الله عما يشركون
Al-Mukarram Ustaz Zainal Abidin SPDI yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat syafaat daripada Al-Quran yang kita baca. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Tergenu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan sambutan dari Ketua DKM Masjid Nurul Ilmi. Insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Zamzam Muhajir SPDI. Kepada Al-Ustaz Zamzam Muhajir SPDI kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Penasehat Masjid Jami Nurul Ilmi yang diwakili oleh Wakil Pembina Bapak Dr. ZZ Zakaria Hamzah MM dan Bapak Hafid SE. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DKM Al-Ustaz Ahmad Wildan SPDI dan para asatidz yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus kepada guru kita semua Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Dila SPDI. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga kepada para jamaah sekalian yang alhamdulillah sudah memenuhi undangan kami dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Mudah-mudahan dengan kehadiran jamaah semua semakin menambah kehusuan keberkahan kita dalam mengikuti rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji milik Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'at serta kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Sebelum Kiai kita akan menyampaikan materi, izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata untuk memberikan sambutan. Yang pertama tentunya menyampaikan jazakumullah khairal katsir, terima kasih atas bantuan, support, dukungan dari Yayasan Anugerah Insani dan Dewantara dan juga kehadiran jamaah semua di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan support, bantuan dan sebagainya dibalas dengan pahala yang berlipat ganda. Yang kedua, mohon maaf apabila dalam kegiatan malam Nuzulul Quran ini banyak sekali kekurangan, baik dari tempat, jamuan, waktu dan sebagainya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang semakin meningkat dan juga semakin barokah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terakhir, mohon doanya untuk Bapak Penasehat, Bapak Pembina dan semuanya. Surah Al-Fatihah, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli sholihah ila aqrabina min Mustafa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terakhir dari saya, mari kita dengarkan tausiah mau'izatul hasanah dari guru kita semua, Al-Ustaz Al-Mukarram Kiai Haji Abdillah MPDI. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan semakin meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum jazakumullah khair kepada guru kita Ketua DKM Masjid Nabil ini, Bapak Ustaz Abdullah Muhajirin SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita menginjak kepada acara inti, yakni mau'izah al-hasanah, tausiah agama yang insyaallah pada malam hari ini akan disampaikan oleh guru kita semua kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Al-Dila MPDI. Kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa lam yattakhidh lahu syarika wa walada wa qurman ala ba'dihim bi ittikhadihi qalila wa ja'ala sayyidana ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua DKM Masjid Nurul Ilmi beserta seluruh jajarannya, Ketua Dewan Pembina Masjid Nurul Ilmi beserta jajarannya, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kiai, para asatidz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi takzim saya. Wabil khusus akhina kita Bapak Ustaz Wildan SPD Sahibul Wasilah. Beliau saya bisa bersilaturahim kepada jamaah malam ini, dan juga kiai yang membawakan acara, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmat dan rahmatnya kepada kita. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat aman. Nikmat iman ini yang membuat jemaah masih bertahan duduk di masjid ini. Padahal kalau musim hujan ini paling enak udah selesai tarawih langsung pulang, terusin makan, benar kan? Tapi iman yang menahan kita. Kita ingin silaturahim, ingin thalabul ilmi, ingin i'tikaf duduk di majelis ini. Mudah-mudahan i'tikafnya kita, duduknya kita, sholat berjamaahnya kita, semua fadilahnya, keutamaannya, pahalanya, keberkahannya Allah limpahkan, Allah curahkan kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita, juga kepada jemaah walaupun tidak hadir di majelis ini namun menyimak kajian. Dan juga nikmat aman, kita masih bisa beribadah dengan normal, melakukan aktivitas sehari-hari. Kalau kita lihat di negara lain yang lagi rame ngelemparin rudal mana-mana, Amerika plus temennya CS-nya Israel ngelawan Iran. Terlepas ke Iran pro kontra tentang Syiah dan Sunni,
Tapi kita mah ngedukungnya Iran karena walaupun Syiah ya masih ada sama-sama Islam. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil kiamah. Insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, berbicara tentang nuzul Quran, malam diturunkannya Al-Quran. Kalau kita melihat dalam banyak riwayat dan sejarah, diturunkannya Al-Quran itu ada dua fase. Fase pertama, diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Itu secara menyeluruh langsung. Nah, diturunkannya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia secara menyeluruh, itu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Yang banyak pendapat mengatakan malam ini terjadi di bulan Ramadan malam ke-27. Ada juga yang berpendapat di malam-malam ganjil 10 hari terakhir atau 15 hari terakhir. Makanya Imam Tarawih yang tadinya baca Al-Haqqul, terus Qulhu wal Asri, Qulhu lagi, ya, Wailul likulli, Qulhu lagi dan seterusnya. Begitu malam ke-16-nya ya, dirubah dari Inna Anjalna baru Al-Haqqul, Inna Anjalna baru Al Asri, mengingatkan dan mengharapkan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar di surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Sungguh telah kami turunkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik, lebih hebat, lebih mulia dari 1000 bulan. Malaikat turun di malam itu, waruh di sini bukan roh manusia tapi jin, malaikat Jibril alaihissalam. Pertanyaannya, kenapa di ayat itu enggak 1000 tahun? Kenapa satu malam enggak lebih baik dari 100 hari? Kenapa satu malam enggak lebih baik dari 1.000.000 bulan? Tapi 1000 bulan di ayat ini. Dalam riwayat, ya, awalnya itu ada Nabi Allah yang namanya Sam'un al-Ghazi. Nabi Sam'un al-Ghazi menceritakan kisahnya oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat bahwa Nabi Sam'un diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Dia berjihad, dia berperang. Di medan perang tidak ada satupun orang kafir, pasukan kafir yang mengalahkan Nabi Sam'un al-Ghazi. Lalu Raja Zolim mencari kelemahan Nabi Sam'un al-Ghazi. Ini orang harus mencari kelemahannya nih, karena kalau kita perang satu lawan satu nggak bakal menang. Dia hebat, dia kuat, memiliki kesaktian. Setelah dimata-matai, ini Nabi Sam'un ternyata punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya ini dia nggak tahan kalau melihat perempuan cantik, perempuan seksi, mudah jatuh cinta. Nah, itu kelemahannya. Ya, kalau melihat perempuan cantik cepat senang. Dia bapak-bapak melihat perempuan cakep senang nggak? Hah? Kalian perempuan cantik senang nggak? Berarti sama. Akhirnya nih raja nyari perempuan yang cantik untuk merayu menggoda Nabi Sam'un al-Ghazi.
Lalu adalah seorang perempuan yang cantik namanya Dalilah. Di Dalilah ini mendekati Nabi Sam'un, dia pura-pura jatuh cinta. Akhirnya Nabi Sam'un juga jatuh cinta, senang. Nikahlah jadi suami istri. Udah jadi suami istri, ditanya bahasa kita ini kan, ya awak katanya kuat pisan tenagana, rahasia naon? Kuat bener. Apa minuman jamu, pakai telur bebek, pakai madu? Apa rahasianya? Jawaban Nabi Sam'un, kekuatanku ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memang aku punya kelemahan. Kalau rambutku yang panjang ini dipotong, maka kekuatanku akan hilang. Itu kata Nabi Sam'un. Itu riwayat yang benar. Kalau film Samson Betawi, bulu keteknya kalau dipotong baru hilang kekuatannya. Saat Nabi Sam'un tertidur, istrinya yang jahat ini dipotong rambutnya, sehingga begitu bangun kekuatannya hilang. Dia keluar dari rumahnya bahwa rambutnya sudah terpotong. Di luar sudah menunggu pasukan prajurit dari raja yang zalim. Dikepung, ditangkap. Nah, di penjara, dan di penjara itu Nabi Sam'un meminta ampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tergoda oleh perempuan. Ingat ya, yang dapat menghancurkan manusia ini 3 digodaannya yang besar: harta, tahta, wanita. Kadang digoda sama tahta nggak mempan, ya korupsi nggak mau dia. Dalam Allah kamu korupsi katanya kalau kita bagian lain pejabat. Digoda dengan jabatan juga enggak. Tapi giliran digoda perempuan kena dia. Nggak sedikit ya. Bahkan jangankan orang awam, ustaz, kiai aja kalau kena godaan perempuan jatuh. Yang terakhir yang lagi rame, lagi pada tuh di Sukabumi, orang kecil, ya, yang masih umroh, belum pulang, tapi sudah ada laporan, lagi rame, ya, jadi diampuni oleh Allah dosanya Nabi Sam'un ini. Kemudian dikembalikan kekuatannya dan dia kembali berjihad, berjuang di jalan Allah tanpa henti selama 1000 bulan. Para sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, dia seorang Nabi Allah yang kuat, yang hebat, gagah, perkasa, bisa beribadah,